1 Yohanes 4:13-21. Dengan ini kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, karena Dia telah memberikan kepada kita dari Roh-Nya. Dan kami telah melihat, dan kami bersaksi, bahwa Bapa mengutus Putranya untuk menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah ada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Dan kami tahu, dan kami percaya pada cinta yang Tuhan miliki untuk kami. Tuhan adalah cinta, dan Dia yang jatuh cinta ada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam Dia. Disinilah kasih kita disempurnakan, supaya kita percaya pada hari penghakiman, untuk apa Dia, begitu juga kita di dunia ini. Tidak ada ketakutan dalam cinta, tetapi cinta yang sempurna melenyapkan ketakutan, karena rasa takut memiliki rasa sakit dengan itu, dan dia yang takut tidak sempurna dalam cinta. Kami mencintainya karena Dia lebih dulu mencintai kami. Jika ada yang mengatakan, "Aku cinta Tuhan," dan membenci saudaranya, dia adalah pembohong. Karena barang siapa tidak mencintai saudaranya yang dia lihat, bagaimana dia bisa mencintai Tuhan yang tidak dia lihat? Dan dari Dia kita memiliki perintah ini, bahwa siapapun yang mencintai Tuhan harus mencintai saudaranya juga. 1 Yohanes 4:13-21. Kesaksian roh kasih Tuhan. Kepastian cinta Allah. Pertanyaan diskusi. Dalam 1 Yohanes pukul 4:13 bagi Anda yang adalah orang Kristen, bagaimana Roh Kudus meyakinkan Anda bahwa Anda termasuk orang yang diselamatkan? 1 Yohanes pukul 4:14 apa yang paling meyakinkan Anda bahwa Yesus adalah juru selamat dunia? 1 Yohanes pukul 4:15 apa sebenarnya artinya, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes pukul 4:16 apa artinya tinggal di dalam kasih? 1 Yohanes pukul 4:17 dalam keadaan apa kita tidak perlu takut akan hari penghakiman? Bagaimana ungkapan, di dunia ini kita seperti Dia, NIV, berhubungan dengan ini? 1 Yohanes pukul 4:18 apakah semua orang Kristen disempurnakan dalam kasih Allah? Haruskah orang Kristen sejati takut masuk neraka? 1 Yohanes pukul 4:19, Dia mengasihi kita, adalah aorist, waktu apa yang Dia maksud? 1 Yohanes 5:1 persyaratan keselamatan apa yang ditunjukkan di sini? Apa artinya percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Versus 2 dari ayat ini, keadaan pikiran apa yang menjadi ciri orang percaya? Versus 3 mengapa perintah Tuhan tidak membebani orang Kristen? Versus 5 dari versus 3-5, apa yang memenuhi syarat sebagai bukti bahwa seseorang adalah mukmin sejati atau bukan? Komentar. 1 Yohanes 4:13-16 pengulangan bukti. 1 Yohanes 4:13-16 kita tahu bahwa kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, karena Dia telah mengaruniakan kepada kita dari Roh-Nya. Dan kita telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa mengutus Putranya untuk menjadi juru selamat dunia. Jika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Sehingga kita mengetahui dan mempercayai kasih yang Tuhan miliki untuk kita. Tuhan adalah cinta. Barang siapa hidup dalam kasih, ia hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. Di sini sekali lagi dia mengulangi beberapa poin sebelumnya yang dengannya kita mengetahui apakah kita dilahirkan dari Tuhan, yaitu 1. Melalui kesaksian batiniah dari Roh, 1 Yohanes pukul 3:24. 2. Melalui pengakuan lahiriah kita tentang Yesus, 1 Yohanes pukul 2:23. Dan khususnya di sini pengakuan kita akan Dia sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. 3. Dengan kasih kita satu sama lain, menjadi cerminan kasih Allah, 1 Yohanes pukul 3:14, pukul 4:12. 1 Yohanes 4:17-18 cinta dan ketakutan. 1 Yohanes 4:17-18 dengan demikian kasih di antara kita menjadi sempurna, supaya kita percaya pada hari penghakiman, karena di dunia ini kita seperti Dia. Tidak ada ketakutan dalam cinta. Tapi cinta yang sempurna mengusir ketakutan, karena ketakutan adalah tentang hukuman. Dia yang takut tidak dibuat sempurna dalam cinta.
Apa yang dia maksudkan di sini adalah bahwa ketika kita menyadari kasih Tuhan bagi kita dan menerapkan kasih itu ke dalam hidup kita sendiri, itu membebaskan kita dari ketakutan akan penghukuman tentang hari penghakiman. Pertimbangkan Yesus. Selama hidupnya di bumi, apakah dia takut akan kutukan? Tidak, bukan untuk dirimu sendiri. Begitu juga mereka yang berjalan seperti Yesus tidak perlu takut akan penghakiman yang akan datang, karena dosa-dosa kita telah ditebus di kayu salib yang kita terima sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Karena di dunianya kita seperti Dia. Mereka yang lahir dari Tuhan umumnya tidak takut akan penghakiman. Bahkan justru sebaliknya. Namun, ada kekhawatiran sah yang dianut dalam Alkitab tentang apakah seseorang benar-benar beriman, yaitu 2 Korintus 13:5, Ibrani 10:25-27 DLL. Perilaku seseorang tidak berkorelasi dengan iman mereka, itulah yang utama. Poin 1 Yohanes. Dan selanjutnya, sementara tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roma 8:1, masih ada penghakiman untuk upah, 1 Korintus 3:11-15, dan karena Anda memanggil seorang bapa yang menghakimi pekerjaan setiap orang dengan ketidakberpihakan, jalani hidup Anda sebagai orang asing di sini dengan penuh kekaguman. 1 Petrus 1:17. Namun, tidak adanya rasa takut akan penghakiman tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang dilahirkan dari Tuhan. Misalnya, dikatakan tentang keberdosaan orang fasik, tidak ada takut akan Allah di depan mata mereka. Mazmur 36:1 dan selanjutnya, sebagai contoh kesalahpahaman yang melekat pada banyak agama lain, ada Islam fundamentalis yang menjamin kehidupan abadi jika Anda melakukan pembunuhan, bunuh diri atas nama Tuhan Anda, Allah. Jadi ada banyak orang di dunia yang yakin tentang status keselamatan mereka yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Tetapi jika Anda berjalan seperti Yesus berjalan, Anda dapat yakin pada hari penghakiman. Untuk mengulangi 1 Yohanes 2:28, dan sekarang, anak-anakku yang terkasih, teruslah di dalam Dia, sehingga ketika Dia muncul kita dapat percaya diri dan tidak malu di hadapannya pada saat kedatangannya. 1 Yohanes 4:19-21, Aku mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4:19-21 Kita mengasihi karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. Jika seseorang berkata, Aku cinta Tuhan, tapi membenci saudaranya, dia pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak dapat mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan Dia memberi kita perintah ini, barang siapa mencintai Tuhan, dia juga harus mencintai saudaranya. Sekali lagi Yohanes mengulangi poin-poin ini tentang cinta. Alasan kita mencintai adalah karena Tuhan mencintai. 1 Yohanes 4:11, ada orang yang hanya berbasa-basi untuk mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi menunjukkan kebencian terhadap sesama orang Kristen. Ketika berbicara tentang cinta, jangan hanya mengikuti apa yang orang katakan. Dan sebagai tambahan, ini adalah salah satu alasan mengapa suami sering enggan untuk mengatakan, "Aku mencintaimu," karena itu adalah cara yang sia-sia dan dangkal untuk mengungkapkan cinta. Tetapi tentang cinta saudara, sekali lagi saya menunjukkan apa yang Yesus katakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain. Seperti aku telah mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi." Dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi. 1 Yohanes 5:1 Setiap orang percaya adalah anak Allah. 1 Yohanes 5:1 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Bapa, juga mengasihi anaknya. Ini adalah cara lain untuk menyatakan 1 Yohanes 4:13, jika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah hidup di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika seseorang menaruh imannya di dalam Kristus, ia menerima hak untuk dilahirkan dari Allah. Kepada semua yang menerimanya, kepada mereka yang percaya pada namanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1:12 Setelah percaya, proses dilahirkan dari Allah adalah murni pasif, tidak memerlukan usaha dari pihak orang percaya.
Anak-anak yang lahir bukan dari keturunan alami, atau keputusan manusia atau kehendak suami, tetapi lahir dari Allah. Yohanes pukul 1:13. Oleh karena itu, jika seseorang mengaku beriman kepada Kristus, orang itu harus